Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Bapak Lurah Menteng, Bapak Dr. Arif Rahman Badrudin. Ya, Pak Arif Badrudin ini selain umaro yang menjabat Kelurahan Menteng juga seorang ulama. Amin. Yang setiap saat dia juga sering memberikan tausiah, khutbah baik Jumat, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya tentang umaronya, Pak ya. Siap. Bapak sebagai Lurah Menteng. Siap. Saya ingin tahu dulu tentang potensi Kelurahan Menteng. Silakan, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ian. Kelurahan Menteng, kelurahan yang berada di tengah-tengah kota ya, cukup strategis. Bahkan satu-satunya kelurahan di Kota Bogor ya yang memiliki lapangan golf ya, milik pemerintah. Kemudian memiliki rumah sakit besar ya, artinya berada dalam wilayah Kelurahan Menteng. Rumah sakit Marzuki Mahdi, rumah sakit RSUD ya Kota Bogor. Dan potensinya cukup luar biasa untuk Kelurahan Menteng, terdiri dari 20 RW dan 76 RT. Alhamdulillah masyarakat di Kelurahan Menteng rata-rata masyarakat menengah ya, dan kita patut berbangga kesadaran masyarakat terhadap berbagai hal, terutama kaitan dengan kesejahteraan, kebersihan, kebersamaan dan sebagainya juga kita bisa lihat cukup baik gitu ya. Terbukti dengan bahwa saat ini Menteng sudah berada di zona hijau ya untuk pandemi ya, untuk COVID-19 ini. Dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda, sumber daya manusianya yang cukup bervariasi, ini memungkinkan kita untuk lebih maju lagi di Kelurahan Menteng ini. Ada kita pemberdayaan UMKM. Kita ada hampir 180 UMKM yang kita bina. Di situ juga kita menghidupkan kembali koperasi di Kelurahan Menteng yang sudah 20 tahun ini mati. Ya, 20 tahun sejak terbentuknya tahun 2001. Tahun 2021 kami hidupkan kembali, sekarang alhamdulillah sudah ada legalitasnya dan kemudian sudah berjalan. Nah, lanjut lain-lain program-program yang telah kami lakukan di Kelurahan Menteng, di antaranya yang sudah kami lakukan itu ada yang disebut dengan bowling ya. Itu hari Rebo keliling. Jadi kami di Kelurahan Menteng itu satu hari berkantor di RW tersebut. Nah, jadi Pak Lurah dengan para kasih sekelur mungkin berkantor di RW. Di RW, di situ kita di RW, kita petakan kondisi wilayah. Kemudian di situ juga kita bisa menampung ya. Ada di situ ada masyarakat. Pelayanan di wilayah. Pelayanan saat bowling. Saat bowling, pelayanan secara langsung tentunya tidak ya, karena kan kondisinya juga masih COVID pada saat pelaksanaan program bowling. Seandainya nanti programnya ini berjalan dalam kondisi yang normal, maka nanti kita akan pelayanannya langsung di wilayah. Secara bergiliran berarti. Secara bergiliran, karena kan banyak usulan-usulan yang masuk ya ke kelurahan. Di antaranya seperti LTLH gitu kan, usulan-usulan BLT, bantuan-bantuan lainnya yang diusulkan oleh masyarakat, itu kan harus dilihat. Kita lakukan verifikasi, kita monitoring, evaluasi ke lapangan, usulannya betul atau tidak. Nah, di situ bisa kita lihat. Dan juga kita bisa petakan kondisi langsung di masyarakat itu seperti apa dengan adanya program bowling. Ada kami di kelurahan juga punya program Ngabalur ya. Ngabalur ini alhamdulillah sudah berjalan selama masa jabatan saya selaku kelurah.
Ngebalut itu kepanjangan Ngaji bareng lurah. Bareng Lurah. Jadi artinya kami Setiap hari apa, itu setiap hari Jumat pagi. Setiap hari ya. Jumat pagi sebelum melaksanakan Sebelum aktivitas. melaksanakan aktivitas, Iya. kita cari Jadi hari terbaik. kasih seklur kumpul dulu, Kumpul di situ, kemudian staf dan juga ya. ya semua staf juga kita adakan ta'lim lah, pengajian. Nah, di samping pengajian juga tentu di situ ada sarana sebagai komunikasi Iya. antara pimpinan lah dengan staf yang ada di kelurahan. Sekalian juga mungkin laporan dari Iya. stafnya ke Pak Lurah gitu ya. betul, Laporan mingguan ya gitu. Laporannya dan juga pembinaan langsung. Pembinaan. Kira-kira hal-hal selama 1 minggu ini apa yang terjadi di kelurahan bisa kita pecahkan bersama. Jadi untuk menumbuhkan kebersamaan, ditambah juga ada kewajiban kita untuk tholabul ilmi ya. Iya. Nah ini yang sedang sudah kita lakukan. Terus juga saya lihat pernah dengar juga ngabeca dengan tukang beca. Ini adalah ngaji bareng abang beca. Abang beca ya. Sebagaimana diketahui di Kelurahan Menteng ini ada komunitas beca ya. Ada 3 titik sebenarnya, bukan hanya di situ. Ya. Di depan gerbang Menteng Asri, Ya. di tengah, dan ada di ujung sebenarnya. Itu kalau dihitung hampir 75 abang beca. Nah, abang beca ini kan Rutenya juga ke Menteng Asri ke dalam ya. iya, Menteng Asri ke dalam. Abang beca juga sama lah di mata Allah manusia Iya, iya. yang harus kita hormati dan kita hargai, dan mereka juga punya kesempatan untuk belajar. Iya. Sehingga kita adakan kegiatan mereka ngaji bareng kita gitu dengan. Terus juga saya lihat Iya, juga dari iya. medsos Pak Lurah sendiri Iya. ada pembinaan terhadap calon pengantin. Iya betul. Iya. Kami juga melakukan program namanya Bina Catin. Bina Catin. Bina Catin ini pembinaan terhadap calon pengantin. Iya, iya. Mengapa ini kami lakukan? Pertama, setelah menganalisa beberapa usulan-usulan masyarakat tentang menjadi calon pengantin itu biasanya hanya sekedar menyerahkan surat Iya. NA dan sebagainya, berkas-berkasnya. Nah, terlihat bahwa tugas seorang lurah itu bukan hanya bicara tentang administrasi, Ya. juga sebagai orang tuanya bagi masyarakat juga harus berkontribusi untuk pembinaan terhadap mereka. Dan ada informasi memang tingkat perceraian di Kota Bogor itu sangat tinggi. Ya. Paling tidak kami sejak awal sudah berkontribusi, memberikan arahan, masukan, nasihat kepada calon-calon pengantin, sehingga mereka lebih kuat secara mental, keilmuan dan sebagainya, siap untuk melangsungkan pernikahan gitu. Dan itu tidak boleh diwakilkan. Di Kelurahan Menteng orang yang mau nikah Calon harus hadir. pengantin priana dengan pengantin wanita yang Nah, itu dihadirkan. juga gitu. kondisional, lebih baik dua-duanya hadir. Dua-duanya. Cuma tentunya kami tidak kaku ya. Iya. Barangkali ada salah satu di antara mereka ada yang sedang berdinas luar, Iya, iya. ada yang berhalangan. Yang penting ada perwakilan, mau laki-lakinya atau perempuannya. Nggak boleh kemudian diwakilkan oleh RT, RW atau tetangga untuk urusan pembinaannya. Iya. Kalau untuk urusan administrasinya bisa itu diwakilkan. Jadi itu program Bina Terus Catin. juga ada saya dengar dan lihat juga tentang galeri UMKM Ya, yang galeri. dibuka di Kelurahan Menteng. Betul. kan. Saya Itu ada berapa UMKM yang di dalam galeri itu? ya, saya perlu kami sampaikan bahwa Kelurahan Menteng itu punya satu gedung, Ya. namanya Gedung Balai Karya. Ya. Nah, di Gedung Balai Karya ini menjadi pusat kegiatan untuk KPEK Menteng tadi, koperasi, di mana koperasi itu mengelola para UMKM. Hasil-hasil produksi mereka itu dipajang lah gitu ya, Ya, ya. dipasarkan di galeri tadi. Di galeri ini yang dikelola oleh KPEK Menteng. Nah, yang sekarang baru bergabung kurang lebih ada 30-an lah 30-an. UMKM, dan ini juga sudah mulai merambah berkembang, termasuk RSUD juga sudah menggunakan jasa koperasi KPEK Menteng. Jadi dari sekian UMKM yang ada di Menteng itu ada yang sudah produksi keluar atau berapa UMKM mungkin Yang ada produksi- catatannya atau yang menjual keluar Ya, sudah keluar dari keluar Bogor lah. yang keluar Bogor ada ya, ada bahkan sudah sampai ke luar negeri segala. Iya. Karena itu ada kerajinan tangan ya. Iya, iya. Itu ada miniatur kendaraan, ada juga yang dari bambu-bambu. Itu sudah ke luar negeri segala gitu ya. Kalau keluar kota sih banyak di antara para UMKM ini.
Tapi sebagian besarnya juga tentu masih banyak yang hanya berseputaran Kota Bogor itu saja. Mungkin ada beberapa diikut sertakan dalam berbagai event pameran gitu. Ya, untuk sementara ini memang kami Dulu sedang, kan ada di ya, Sperindag, biasanya dulu kan di Ya. Sperindag yang mengadakan pameran di luar kota atau di dalam Ya. kota Bogor sendiri. Mungkin dari UMKM Menteng ada beberapa yang telah ikut serta dalam ajang pameran itu. Ya, bahkan salah satu di antara pengrajin itu sempat dimintakan oleh Pak Wakil, Iya. dan itu sudah menjadi model kendaraan Lorena. Lorena itu kemarin minta model untuk apa namanya kendaraan tersebut. Itu Iya. nanti juga akan dipasarkan di luar negeri, begitu ya. Kalau untuk pameran-pameran juga dalam 2 tahun ini juga pameran juga agak berkurang ya dengan kondisi kondisi COVID. pandemi. Tetapi secara institusional kami juga sudah bekerja sama lah, berhubungan dengan Dekranasda Kota Bogor, Dekranasda Kota Bogor. Jadi nanti hasil-hasil karya mereka ini setelah nanti dipasarkan di galeri itu sendiri, Iya. itu nanti dipasarkan di Dekranasda Kota Bogor yang ada di Jalan Bina Marga. Marga, ya, Itu di situ. Dan Ada berapa UMKM yang sudah masuk ke Dekranasda? yang ke sana baru hanya beberapa saja ya, pengrajin-pengrajin untuk kulinernya belum ya. Sekitar Mungkin dari Pak Lurah sendiri mendorong terhadap kepada UMKM tentang permodalan apa dari bank, apa dari pemerintah sendiri gitu. ya. Sudah. Untuk Dilaksanakan gitu. ya untuk permodalan tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka ini kan ada di bawah pembinaan koperasi ya, saya bilang tadi ya. Nah, anggota koperasi ini kan dari pengurus RT seluruhnya, Ya. kemudian pengurus RW, para UMKM sendiri. Dari situ kemudian bisa bergulir permodalan. Satu itu dari situ muncul. Yang kedua, ada juga lembaga keuangan lain yang tidak Lembaga syariah lah. lembaga syariah lah ya, yang tidak mengeluarkan ini bunganya. Nah, itu bunga 0%. Ya. Jadi juga ada lembaga-lembaga keuangan yang siap membantu mereka. Membantu, gitu. ya. Ada gitu. Ya, terus juga ada, saya dengar juga Bapak tuh kan banyaknya saudara Bang Emok ya. Iya. Nah, upaya yang dilakukan oleh kelurahan, khususnya Pak Lurah terhadap warga masyarakat, himbauannya ke Bang? Ya. Yang pertama dari 17 program ya, kami Kelurahan Menteng punya 17 program. Program yang nomor 1 adalah gerakan Menteng bebas riba. Iya. Jadi kami berkomitmen untuk menghilangkan tuh segala bentuk jenis riba, ya kan? Apakah namanya Bank Emok atau namanya Bank Keliling Iya. atau apa saja, itu kami bertekad untuk menghilangkan itu. Artinya perlu ada penguatan terlebih dahulu. Iya. Jangan sampai kita larang tapi kita nggak ada solusinya. Oleh karena itu sekarang sedang menyiapkan solusinya dulu. Apa solusinya itu tadi? Penguatan koperasi syariahnya, Iya. kemudian pembinaan UMKM-nya dengan baik, kemudian dari hasil itu masyarakat yang butuh modal nggak usah harus datang ke rentenir ya. Maka bisa langsung dilakukan pembiayaan di kelurahan melalui koperasi. Gitu. Jadi seperti itu. Ya, Pak. Terus ini di luar ini Pak, Pak Baik. Lurah bisa diceritakan juga nih perjalanan Pak Lurah sampai ke Kelurahan Menteng. Saya melihat Pak Lurah itu basicnya dari keagamaan. Ini apa ceritanya Pak? Ya baik, makasih. Ya. Ya saya kenal Kang Ian memang pada saat saya berada di bagian kemasyarakatan, Ya. itu ngurus masjid, pesantren, majelis sekota Bogor ya. Ya. Bahkan saya adalah ketua masjid ya, DKM. atau pada saat itu 4 tahun. Sebenarnya sebelum saya berada di Kemas, itu saya juga berasal dari unsur wilayah juga. Iya. Saya pernah jadi seklur ya di Gedung Halang. Iya. Saya pernah juga jadi kasih di Tanah Baru. Pernah juga seklur di Harjasari juga saya pernah. Artinya bukan tiba-tiba gitu berada menjadi lurah, tetapi memang saya punya basic juga. Terakhir sebelum menjadi lurah itu memang saya berada di dinas pendidikan. Ya. Nah, sesuai dengan background pendidikan saya di S3 pendidikan. Nah, itu kan memang nyambung ya dengan pendidikan. Tetapi semua ini adalah kebutuhan organisasi. Pada saatnya kita harus berada di mana, kita harus siap gitu kan. Sehingga apapun jabatan yang diamanahkan kepada kita, selagi ini memberikan manfaat buat masyarakat, nah kita harus laksanakan dengan baik. Menjabat lurah sudah berapa tahun? Hampir 1 tahun 3 bulan. Oh, iya, iya. Ya, dan Tapi saya sebelumnya dihitung-hitung sekitar berapa tahun di wilayah? dari hampir
Ya sebenarnya nggak terlalu lama juga di wilayah ya. Ya kan kalau dihitung sebentar di Tanah Baru cuma 6 bulan. 6 bulan. Iya, di Kedung Alang satu. Agak lama di situ. Nah gitu. Ya jadi saya nggak pernah berpikir apakah besok mau jadi apa dan bagaimana. Yang penting Allah ridho, kita harus siap. Jadi program apapun yang baik yang kita laksanakan, kata Nabi begini, seandainya besok itu kiamat, ada biji korma maka tanam. Jadi jangan berpikir besoknya kita pensiun, ngapain diperbuat, kamu nggak menikmati atau kamu tidak akan merasakan, nggak begitu. Kan kalau udah kita tanam kemudian nanti berbuah itu kan orang lain menikmati. Meskipun kita tahu, katakanlah ya, besok itu hari kiamat, tetap tanam itu pokok itu. Kata Nabi begitu. Seandainya besok hari kiamat, ada biji korma ditanam. Jadi sekarang maksimalkan saja kesempatan yang Allah berikan kepada kita, apa yang bisa kita berbuat sesuai dengan potensi kita, kemampuan kita, itu yang kita lakukan. Ya, yang terakhir Pak Lurah nih, saya sebagai Umaro, saya bicara sebagai Umaro, karena saya tahu Pak Lurah itu selain mengurus kelurahan di pemerintahan juga mengurus pondok pesantren. Mohon pencerahannya. Baik. Kultumlah 7 menit terkait menjelang Ramadan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanpa terasa bulan Ramadan sebentar lagi akan hadir bersama dengan kita. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, wajib kita bergembira. Kenapa? Karena banyak sekali karunia yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali keutamaan yang Allah limpahkan kepada kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Di dalam sebuah hadis dikatakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Itu baru saja kita bergembira. Mengapa bergembira dengan datang bulan Ramadan? Ya, gimana kita nggak gembira? Karena bulan Ramadan itu tuftahu abwabul jannah. Allah bukakan pintu-pintu surga. Kemudian wa tughlaqu abwabun nar, dan Allah tutupkan pintu-pintu neraka. Yang ketiga adalah Allah juga akan ikat, ya, Allah belenggu syaitan, ya kan. Kemudian Allah juga akan lipat gandakan pahala ya, apa yang kita lakukan. Jadi begitu banyak sekali keutamaan yang akan Allah berikan. Bahkan dalam hadis dikatakan lis-shaimi farhatani. Ada 2 kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Yang pertama adalah farhatun indal iftar. Kebahagiaan ketika orang berbuka, ya kan? Orang mau berbuka puasa tuh kondisinya bahagia benar. Atau makna yang lain, ketika selesai ibadah saumnya menghadapi bulan Syawal, gembira benar kan? Yang berikutnya adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ya, bergembira akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang senantiasa kita sebut-sebut namanya dalam sholat, berzikir, ya, kita senantiasa menyebut-nyebut asma Allah. Kita berjumpa dengan zatnya, itu kenikmatan apapun yang paling besar sekarang yang kita terima, itu kecil dibandingkan dengan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu diperuntukkan bagi orang yang berpuasa. Nah, oleh karena itu, ketika semuanya menyadari kelebihan-kelebihan tadi, semua juga akan berharap kalau begitu bulan Ramadan aja semuanya. Iya kan? Ini yang kata Nabi, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Jikalau umatku tahu apa yang ada ya di bulan suci Ramadan itu keutamaan-keutamaannya, tentu umatku berharap seluruh bulan dalam 1 tahun itu bulan Ramadan. Jadi luar biasa. Makanya kita sambut bulan Ramadan dengan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ahlan wa sahlan ya syahrus siyam. Ahlan wa sahlan ya sahlul mubarak. Ahlan wa sahlan ya syahrul maghfirah. Ini kita sambut bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Allah sampaikan umur kita sampai dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Amin. Dan Allah berikan kesehatan lahir batin,
untuk kita mampu melaksanakan ibadah selama bulan suci Ramadan, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu saja yang singkat dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Lurah yang juga Pak Dr. Arif Rahman Badrudin yang telah berbincang-bincang dengan kami dari Cobra Pos TV dan juga memberikan pencerahan menjelang bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.